Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Minggu Ceria hari ini. Nah, hari ini kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Saya dengan Kak Siska dan Kakak Sri Darmawati. Ya, kita hari ini mau bersama-sama bersekolah minggu. Semuanya sudah segar, sudah ada yang mandi atau ada yang belum mandi nih? Wah, kakak yakin dan percaya semuanya pasti sudah mandi. Alkitabnya sudah ada dan sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Ya, apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes. Mantap. Nah, adik-adik, sekarang kita mari bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan memuliakan Tuhan. Ya, kita dengarkan musik. Bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya mengelilingi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Yesus luar biasa. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya mengelilingi laut lebarnya, sekali kasih Yesus dalamku. Iya, terima kasih adik-adik. Luar biasa kasih Yesus di dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah selalu menjaga dan bersama-sama dengan kami. Hari ini kami boleh bersyukur, Tuhan boleh bangunkan kami dari tidur kami. Dan sekarang kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati ibadah kami. Biar semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah sekarang kakak mau tanya, minggu lalu adik-adik ada yang tahu siapa yang bercerita minggu lalu? Siapa yang bercerita minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Iya betul sekali, wah yang jawab berarti yang ikut ibadah sekolah minggu dan mendengarkan. Nah kakak mau tanya, ada yang ada tugas ya yang dikasih sama kakak yang mengajar minggu lalu. Ada ayat hafalan mungkin ya,
Ada adik-adik yang tahu ayat hafalannya minggu lalu? Markus 16 ayat 15 yang berbunyi demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15 yang berbunyi demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15 yang berbunyi demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Markus 16 ayat 15 yang berbunyi demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Oke, terima kasih. Semuanya bisa menghafal dengan baik. Nah, adik-adik perlu menghafal setiap ayat-ayat Alkitab yang boleh diberikan oleh kakak pembimbing. Nah, oke, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Nah, kita punya tangan dua, punya kaki dua, kita juga punya mulut untuk memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Iya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Ayo Kakak Sri, kita mau berdoa. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan pada saat ini untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, namun sebelumnya itu Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian buat Tuhan. Baca kitab suci.
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang semuanya duduk tenang. Kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Oti. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan adik-adik PAUG Jemaat Wasuponda. Kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Terima kasih kakak-kakak liturgis. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan pada minggu ini 9 Mei 2021, judul bahan cerita Alkitabnya adalah berdoa dengan sikap yang benar. Terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Adik-adik silakan mengakses dari layar televisi, dari handphone atau dari laptop masing-masing link ibadah sekolah minggu, dan kita saksikan bersama dari buku digital ini cerita dan video tentang pemungut cukai dan orang Farisi, serta bagaimana berdoa yang benar. Dari kedua bahan Alkitab tadi itu, cerita Alkitabnya tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Yuk bersama-sama kita saksikan videonya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang lain penagih pajak. Si orang Farisi berdiri dan berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Dan juga tidak seperti penagih pajak ini. Aku membayar zakat dan berpuasa 2 kali seminggu." Tapi si penagih pajak berdiri jauh dan tak berani menengadah. Ia memukuli dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa." Aku berkata kepadamu, penagih pajaklah yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Oke, baiklah. Kita akan menyaksikan video yang kedua. Video ini juga bercerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai saat mereka berada di rumah Tuhan atau saat berada di gereja, mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana sikap orang Farisi dan pemungut cukai ini. Orang Farisi dan pemungut cukai. Suatu hari. Nah, ini dia adalah pemungut cukainya, ada di belakang. Dan di depannya ini ada orang Farisi, jubahnya panjang, jubahnya indah, bersih, bagus, harum, ya. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Di belakangnya ini adalah orang Farisi tadi. Inilah orang Farisi yang tadi itu bersama dengan pemungut cukai. Dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah berbuat baik. Aku rajin berdoa, rajin beribadah, bajuku bersih. Aku datang membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi ini lihat di sampingku ini, dia adalah pemungut cukai. Dia setiap hari meminta-minta uang kepada orang. Biasa juga dia bohong, ya. Biasa juga dia melakukan kejahatan-kejahatan. Tuhan, pasti Tuhan tidak dengar doa dia kan?" Kata si orang Farisi ini. Ya. Sementara adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, si pemungut cukai ini doanya apa? Dia bilang, "Tuhan, aku setiap hari biasa melakukan salah.
tolong ampuni aku mau berbuat baik, aku mau kembali jujur, aku boleh mau melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain. Ampuni aku Tuhan, dan juga ampuni orang lain Tuhan yang bersalah. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang mana dari kedua orang ini yang didengar oleh Tuhan Yesus doanya? Tentu yang didengar adalah doa si pemungut cukai ini, karena doanya tulus. Ya, kata Tuhan Yesus kepada para murid, doa yang didengar oleh Tuhan Yesus adalah doa yang disampaikan dengan tulus, memohon pengampunan, dan sungguh mau berubah, bahkan mendoakan orang lain supaya Tuhan mau mengampuni kesalahan orang lain. Ya, adik-adik kekasih, nah kalau begitu, bagaimana sikap kita saat kita berdoa? Saat kita berdoa, lihat, mereka melipat tangan dan menutup mata. Ya, kenapa Kak Oti kalau kita berdoa kita harus lipat tangan, kita harus tutup mata? Ya, kita harus lipat tangan supaya tangan kita tidak kemana-mana. Ya, apalagi sampai korek-korek teman atau colek-colek makanan yang ada di sampingnya. Jadi tidak konsentrasi. Sedangkan mata kenapa harus ditutup? Ya, begitu juga supaya mata kita tidak kemana-mana kalau dibuka. Kita bisa melihat-lihat, jadi tidak berkonsentrasi. Padahal kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus konsentrasi dengan tutup mata dan lipat tangan. Kalau begitu, kapan saja kita berdoa? Kita berdoa saat kita mau makan. Ya, mau makan, berdoa dulu. Saat kapan lagi? Mau belajar. Mau belajar, berdoa dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan beri kita kesehatan, konsentrasi, kesabaran. Saat apa lagi? Saat mau tidur. Ya, kita berdoa dulu supaya Tuhan berikan kita kekuatan, menjaga, melindungi kita, tidurnya jadi nyenyak. Jadi besok pagi kita bisa bangun dengan sehat dan segar. Iya, adik-adik sekolah minggu, itulah saja kapan kita berdoa. Inilah waktu-waktu di mana saja kapan kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari 1 Samuel 16 ayat 7 yang berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Silakan dihafalkan di rumah ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, minggu lalu ada ayat hafalannya juga kan? Boleh Kak Oti dengarkan semuanya masing-masing dari rumah? Ya, coba masing-masing menghafalkan ayat hafalannya 1, 2, 3. Kak Oti dengar. Wah, luar biasa. Terima kasih adik-adik hebat. Minggu depan dihafalkan lagi ya. Demikian adik-adik pertemuan kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu Pok Jemaat Wasuponda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat melanjutkan ibadah. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mengiringi persembahan kita dengan satu pujian, yaitu berikanlah yang baik. Bila yang baik
ibadah kita pagi hari ini. Kakak percaya bahwa adik-adik semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita mau bernyanyi sekali lagi. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi Hingkong badannya besar. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita pada saat ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami datang memuji-muji memuliakan Dikau, bahkan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh mengambil bahagian dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami Tuhan untuk memperlakukannya di dalam kehidupan kami yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dengar-dengaran agar kami boleh disebut anak-anak ketebusan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakanlah doa kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, semuanya boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Walaupun adik-adik sampai saat ini kita belum bisa bersekolah minggu secara bersama-sama. Tapi kakak yakin suatu saat nanti pasti kita akan kembali berkumpul bersama-sama. Kita kembali bersekolah minggu bersama-sama. Adik-adik jangan pernah bosan untuk tinggal di rumah. Nah, adik-adik juga harus selalu menjaga kesehatan. Ya, nah, betul. Kakak Sri, kalau Kakak Sri keluar harus apa? Pakai masker. Lalu kalau jangan pulang, lupa cuci tangan. Oh iya, betul sekali. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Kemana-mana harus selalu membawa hand sanitizer. Kalau tidak mendapatkan air buat cuci tangan di luar, kita punya hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita sebelum kita memegang mata atau menyentuh mulut kita. Nah, adik-adik sampai jumpa, sampai bertemu kembali di hari Minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.